Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muzaki Bayhaqi, NIM 04221005 dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis fungsi alih berdasarkan respon transient, respon steady state, root locus, dan juga body diagram. Oke, mungkin langsung masuk ke fungsi alihnya. Untuk fungsi alihnya sendiri, di sini saya memakai fungsi alih GS sama dengan 0,91 dibagi 8,27 S kuadrat plus 9S plus 1. Nah, untuk fungsi alih GS ini, saya mengambil dari jurnal yang berjudul Perancangan Controller PID Fuzi untuk Sistem Pengaturan Cascade Level and Flow pada Basic Processor. Nah, untuk fungsi alih GS-nya sendiri, karena di jurnal itu ada dua. Nah, saya mengambil yang fungsi alih sistem pengaturan level. Oke, langsung masuk ke respon transient. Nah, untuk setelah fungsi alih tadi itu saya masukkan ke dalam software MATLAB. Nah, didapatkan grafik respon transient berupa yang tertera pada gambar ini. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar, respon transient fungsi alihnya ini dia termasuk ke dalam overdamp atau terlalu diredam. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri itu sebenarnya ada 3, yaitu ada overdamp atau terlalu diredam, lalu ada critical damp, dan juga ada underdamp atau kurang diredam. Nah, selanjutnya masuk ke respon transient dan steady state secara perhitungan. Nah, karena fungsi alih saya itu termasuk orde 2, maka di sini menggunakan CS itu sama dengan omega n kuadrat, lalu ada RS sama dengan S kuadrat plus 2 kali zeta omega n S plus omega n kuadrat, atau kata lainnya C 8,27 itu sama dengan koefisien S kuadrat, lalu 9 itu sama dengan 2 dikali zeta dikali omega n, lalu ada 1 itu sama dengan omega n kuadrat. Nah, lalu untuk yang pertama di sini kita akan mencari omega n kuadrat. Seperti yang dapat dilihat, 1 itu sama dengan omega n kuadrat. Maka dari itu omega n kuadrat sama dengan 1, lalu bawahnya omega n sama dengan akar 1. Nah, akar 1 itu sama dengan 1. Lalu kita mencari zeta. Nah, karena tadi di sini 9 sama dengan 2 dikali zeta omega n, maka kita masukkan langsung atau substitusikan dengan 2 dikali zeta omega n sama dengan 9. Maka dari itu zeta sama dengan 9 dibagi 2 dikali omega n sama dengan 9 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 4,5. Nah, karena zeta lebih dari 1, maka sistem ini termasuk overdamp, seperti yang terjadi pada grafik tadi. Nah, untuk jenis-jenisnya itu juga bisa dilihat dari zeta-nya. Apabila 0 kurang dari zeta kurang dari 1, atau zeta lebih dari 0 tapi zeta kurang dari 1, itu sama dengan underdamp. Lalu ada zeta sama dengan 1, itu sama dengan critical damp. Lalu ada zeta lebih dari 1, itu overdamp. Oke. Lalu setelah kita mencari zeta-nya tadi, selanjutnya kita mencari omega D. Nah, untuk rumus dari omega D-nya ini, omega D sama dengan omega n dikali akar 1 dikurang zeta kuadrat, atau sama dengan omega n-nya tadi itu adalah 1,
lalu dikali akar 1 dikurang 4,5 kuadrat, lalu sama dengan 1 akar min 19,25 sama dengan 4,38748 J. J ini dimaksudkan adalah nilai imajiner, karena akar dari negatif itu adalah imajiner. Nah, karena tadi zeta lebih dari 1, maka tidak ada komponen osilasi, sehingga omega D tidak relevan. Oke, mungkin selanjutnya masuk ke rise time dan peak time. Untuk rise time sendiri, itu TR sama dengan zeta dibagi omega N sama dengan 4,5 dibagi 1 sama dengan 4,5. Nah, tadi zetanya 4,5 dan omega N-nya itu adalah 1. Lalu selanjutnya kita mencari peak time. Peak time atau TP sama dengan Pi dibagi omega D sama dengan Pi per 4,38748 J atau imajiner. Nah, karena sistem kita ini termasuk sistem overdamp atau tidak memiliki puncak, maka itu TP-nya ini tidak relevan untuk sistem overdamp karena tidak ada puncak osilasinya. Oke, selanjutnya kita mencari maksimum overshoot atau MP-nya. Untuk rumus dari MP itu sama dengan E pangkat sigma dibagi omega D dikali Pi. Nah, sigmanya sendiri itu merupakan hasil perkalian dari zeta dikali omega N, atau 4,5 dikali 1 sama dengan 4,5. Nah, untuk sistem overdamp, MP sama dengan 0 karena tidak ada osilasi. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, karena sistem kita overdamp, maka dari itu MP atau puncaknya ini tidak ada. Seperti yang tadi dilihat kan, tidak ada MP-nya, sehingga karena MP tidak ada, TP-nya juga otomatis bakal tidak ada atau waktu ke puncaknya. Nah, selanjutnya kita mencari settling time. Settling time-nya ini ada 2% dan juga 5%. Nah, untuk rumus settling time-nya itu adalah 4 dibagi zeta dikali omega N, sehingga hasilnya adalah 4 dibagi 4,5 sama dengan 0,89. Dan juga ketika 5%, rumusnya adalah 3 dibagi zeta dikali omega N sama dengan 3 dibagi 4,5. Nah, karena tadi zeta dikali omega N hasilnya adalah 4,5, maka di sini langsung saya tuliskan yaitu 3 dibagi 4,5 sama dengan 0,67. Oke, lalu selanjutnya masuk ke root locus. Oke, untuk di root locus ini bilang sama dengan 0,91 menunjukkan tidak ada 0 dalam fungsi transfer ini. Lalu penyebutnya yaitu sama dengan 8,27S kuadrat plus 9S plus 1 memiliki 2 pol yang tidak dapat dihitung dengan menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke, untuk persamaan kuadratnya sendiri, sini saya memakai penyebutnya yaitu berupa 8,27S kuadrat plus 9S plus 1 sama dengan 0. Menggunakan rumus kuadrat yaitu berupa S sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC dikurang 2 dibagi 2A, di mana A itu sama dengan 8,27
B itu sama dengan 9, dan juga C itu sama dengan 1. Maka selanjutnya kita langsung substitusikan nilainya ke dalam rumus kuadratnya. Maka hasilnya yaitu negatif 9 plus minus akar 9 kuadrat dikurang 4 dikali 8,27 dikali C-nya itu 91 dibagi 2 dikali 8,27. Maka setelah dihitung-hitung didapatkan hasil berupa negatif 9 plus minus 6,92 dibagi 16,54. Nah, tadi masih plus minus, diperoleh dua nilai pola. Nah, untuk S1-nya yaitu min 9 plus 6,92 per 16,54. Itu sama dengan min 0,125. Dan untuk S2-nya yaitu min 9 dikurang 6,92 dibagi 16,54 sama dengan min 0,963. Nah, karena keduanya negatif, itu keduanya berada di sebelah kiri sumbu real. Nah, sistem memiliki dua pol dan tidak memiliki zero. Oleh karena itu, kedua pol akan bergerak sejauh dari posisi awalnya, menuju tak hingga pada sumbu real. Root locus dimulai dari S1 sama dengan min 0,25 dan S2 min 0,963, lalu menyebar ke arah tak hingga pada sumbu real. Lalu selanjutnya kita masuk ke Bode diagram. Nah, setelah fungsi alih tadi kita masukkan ke software MATLAB, dapatkan grafik Bode diagram seperti berikut. Nah, untuk GM-nya sendiri dari fungsi alih yang kita dapatkan itu GM-nya adalah infinite dan juga PM-nya infinite, karena untuk magnitude-nya itu tidak berpotongan dengan 0, dan juga untuk frekuensi itu tidak berpotongan dengan 0-nya magnitude, dan juga untuk frekuensi itu tidak berpotongan dengan 180 atau negatif 180-nya fase, sehingga GM-nya itu infinite dan juga PM-nya juga infinite. Nah, untuk hasil analisisnya, hasil perhitungan menunjukkan GM dan PM bernilai tak hingga atau infinite. Nilai ini menunjukkan sistem memiliki stabilitas absolut sehingga kestabilan tidak terganggu oleh perubahan gain atau fase tertentu. Hal ini terjadi karena sistem tidak pernah memotong garis fase min 180 derajat ataupun garis gain 0 dB. Nah, lalu gain margin adalah kenaikan maksimum gain yang dapat diterapkan sebelum sistem menjadi tidak stabil. Jika amplitude pada Bode diagram tidak mencapai 0 dB saat fase min 180 derajat, maka GM dianggap tak hingga. Lalu fase margin adalah tambahan fase yang diperlukan agar sistem mencapai kondisi tidak stabil, atau fase itu sama dengan negatif 180 derajat. Jika fase pada Bode diagram tidak pernah mencapai negatif 180 derajat, maka PM juga tak hingga. Nah, fungsi transfer sistem GS sama dengan 0,91 dibagi 8,27 S kuadrat plus 9S plus 1 menunjukkan sistem stabil karena intrinsik. Lalu alasan selanjutnya yaitu tidak ada crossover. Nah, gain crossover frekuensi sendiri itu bernilai 0 dB itu tidak ditemukan, dan juga fase crossover frekuensi yang bernilai negatif 180 derajat itu juga tidak ada. Nah, sistem memiliki pola dominan menyebabkan perubahan fase dan gain yang lambat sehingga margin menjadi tak terbatas.
Oke, karena tadi namanya fungsi alih, karena menggunakan fungsi alih yang awal itu diagramnya infinite, maka dari itu saya berinisiatif untuk memodifikasi alih fungsi supaya menambah pelajaran saya, agar saya lebih mengerti mengenai diagram ini. Nah, maka setelah saya modifikasi dengan menambahkan S di depan penyebutnya, maka fungsi alihnya itu berganti menjadi GS sama dengan 0,91 dibagi S dikali 8,27 S kuadrat plus 9S plus 1. Nah, untuk penyebut. Oke. Nah, setelah itu, setelah fungsi alih yang baru saya masukkan ke dalam software MATLAB, maka didapatkan hasil berupa diagram berikut. Nah, dapatkan untuk GM-nya itu sama dengan 1,55 dB dan untuk PM-nya itu 3,31 derajat. Oke, itu nilai GM itu dapat dilihat dari perpotongan frekuensi dengan magnitude 0. Itu kita tarik garis lurus ke fase. Nah, lalu kita ukur jarak dari fase ke grafik atau titik yang tegak lurus dengan perpotongan magnitude 0 dengan frekuensi. Lalu untuk mendapatkan nilai PM itu kita lihat titik perpotongan antara frekuensi dengan fase min 180 derajat. Kita tarik garis lurus ke magnitude, lalu kita dapatkan titik yang garis lurus dengan perpotongan tadi, lalu kita ukur jarak dari 0 ke titik yang tadi itu. Nah, ini untuk rumusnya. Untuk mencari GM atau gain margin itu menggunakan rumus GM sama dengan 0 min negatif, ini terdapat kesalahan, negatif seharusnya positif 1,55, jadi 0 min negatif 1,55 sama dengan itu hasilnya adalah 1,55 dB. Lalu untuk mencari PM atau pas margin itu PM sama dengan min 180 derajat plus 176,69 derajat, itu sama dengan 3,31 derajat. Oke, mungkin cukup sekian mohon maaf apabila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.